Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang keren banget. Seorang pramuka Garuda. Tingkatan paling tinggi di dunia pramuka, simbol keteladanan, semangat, dan kepemimpinan. Kita bakal dengar cerita perjuangan panjangnya, nilai-nilai yang dia pegang, dan bagaimana semangat pramuka bisa dia terapin di kehidupan sehari-hari. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mas. Halo. Makasih banget udah nyempetin waktu buat hadir di podcast kita hari ini ya. Ya, sama-sama. Boleh kenalan dulu dong Mas. Siapa nih yang lagi kita ajak ngobrol hari ini? Oh ya, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Genendra Fasanang dari Bekasi, Jawa Barat. Dan kali ini saya sekolahnya di boleh dikat gak? Itu jelek banget sumpah. Cut banget, cut. Langsung perkenalan. Sumpah kaku. Sep itu dikat Sep, sumpah jelek banget Sep. Gampang kok tak kata. Nah aja jelek banget abe. Dan Ya, langsung perkenalan tau. oke kenalan aja ya. Ya, perkenalkan nama saya Genendra Fasanang. Saya lahir di Bekasi, Jawa Barat, dan saya sekolah di SMK Miftahul Ulum Boarding School di Kolui Demak. Terima kasih. Kalau boleh tahu sejak kapan Mas aktif di kegiatan pramuka? Ikut kegiatan pramuka itu sebenarnya udah dari lama, dari kelas 6, kelas 5, kelas 6-an. Dari zaman Covid itu. Sampai sekarang masih Iya, ikut. alhamdulillah. Terus siapa sih yang paling paling memotivasi Mas buat jadi pramuka? Yang paling memotivasi yang pertama mungkin dari keluarga dekat, karena di keluarga dekat saya ada juga yang mungkin hitungannya sudah anggota pramuka yang lebih tinggi dan salah satu tokoh utama di daerah tersebut itu. Jadi saya mungkin merasa termotivasi lah. Awalnya apa yang bikin Mas tertarik masuk ke dunia pramuka? Awalnya itu yang bikin saya tertarik, mungkin melihat dari kegiatan pramuka yang turun langsung ke masyarakat, dan itu membuat saya mau tahu gimana caranya bisa berkontribusi dan bisa lebih dekat dengan masyarakat gitu. Selama masih aktif nih di pramuka, gimana dukungan dari keluarganya Mas? Wah, sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Iya, keluarganya juga suka juga ya? Iya, Seneng. juga memang mendorong saya juga. Kapan pertama kali Mas mulai punya target buat jadi pramuka Garuda? Pertama kali punya target itu waktu kelas 8, dan itu pun suatu janji saya ke kakak kelas saya dulu, dikarenakan waktu itu ijazah kan, sertifikat Garuda mereka tuh belum turun, dan cara untuk sertifikatnya itu dikasih atau turun ke mereka itu mengajak adik-adiknya menjadi pramuka Garuda. Itu jadi alasannya? Enggak juga sih sebenarnya, alasannya gara-gara emang mau mencoba hal lebih gitu di dunia kepramukaan. Iya. Bisa diceritain nggak apa aja sih syarat atau tahapan yang harus Mas lewatin? Syaratnya itu ada 3 kalau nggak salah. Pertama, bisa menggunakan international language, bahasa internasional kayak bahasa Inggris dan lain-lain. Yang kedua, bisa apa ya, mungkin bisa membuat salah satu karya dari bahan bekas gitu, kayak handmade. Yang ketiga, itu ada portofolio, isinya isinya itu kayak eh, TKA TKA gitu, dan itu harus lengkap. Itu barang wajib tuh ya? Ya, wajib. Dari semua tahapan itu bagian mana yang paling susah menurut Mas? Jelas bahasa Inggris. Karena itu bahasa Inggris itu kita belajar bener-bener mepet, jadinya yang tangkep itu juga sedikit gitu. Ngejar berarti? Ya, ngejar banget. Gimana caranya Mas nyiapin diri buat ujian Garuda? Menyiapkan diri itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari, karena kan
wajib dan dites bang, ditesnya parah. Masa saya merasa itu tesnya berat. Tapi bisa. Alhamdulillah bisa. Ada nggak sosok yang paling banyak bantu Mas selama proses itu? Ada, itu kakak Gus depan kita, Pak Daimul Huda. Terus Salah satu yang sangat membantu saya. Terus kegiatan apa yang paling berkesan waktu Mas lagi berjuang menuju Garuda? Yang paling berkesan itu waktu kita lagi ngerjain portofolio dan bahasa Inggris. Itu di hari terakhir H-1. Itu tuh kita di lab SMK, lab atas, Ya. lab 3. Kita tuh di situ latihan, bener-bener latihan keras sampai mungkin ada satu titik yang dimana kita kayaknya nggak bisa gitu, udah mau mundur karena portofolio yang setebel itu kan. Kita mau mundur aja deh karena saya kebetulan dengan 5 teman saya dan yang putra cuma 2 kebetulan, saya sama teman saya yang ada di kelas TKR ini gitu. Dan itu saya rasanya waktu itu udahlah mundur aja karena capek-capek gini belum tentu kita lulus gitu. Kita lolos ke bisa jadi pramuka Garuda. Tapi semua lulus semua. Alhamdulillah lulus semua. Terus pas dinyatakan lulus jadi pramuka Garuda nih, gimana rasanya Mas? Perasaan saya itu seneng terharu, tapi lebih terharu karena waktu itu kebetulan orang tua saya belum bisa menghadiri pelantikan saya pramuka Garuda, jadi diwakilin oleh salah satu senior di pondok gitu. Itu di mana tempat pelantikannya itu? Di Sanggar Pramuka Demak. Menurut Mas nih, gimana kegiatan pramuka bisa membentuk karakter pribadi Mas sendiri? Mungkin secara spesifik saya nggak merasakan hal tersebut, tapi menurut teman-teman saya yang karakter saya yang sudah terbangun dikarenakan pramuka mungkin lebih bisa bertanggung jawab, dan mungkin bertanggung jawab aja sih kayaknya. Terus nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai lewatin. Gimana cara Mas biar tetap semangat berbuat baik dan berkontribusi di lingkungan sekitar? Semangat saya ya, cara saya itu dengan cara saya membuang semuanya jauh-jauh hal negatif yang ada di hidup saya. Contoh banyak sekali kan pikiran-pikiran yang sangat jelek itu. Dan mungkin saya bisa meng-cut off teman-teman yang secara tidak langsung merundung saya sih, gitu aja. Ada kebiasaan positif dari pramuka yang masih Mas lakuin sampai sekarang? Mungkin ada, tapi mungkin saya nggak tahu secara spesifik itu apa. Mungkin membantu teman-teman kali ya, waktu kemarin PAA termasuk ke sih, iyalah ya. Iya kayaknya. Mas pernah nggak jadi panitia atau pembina di kegiatan pramuka lain? Iya, kebetulan awal tahun kemarin itu ada kegiatan pramuka di SD saya dan saya dipanggil untuk coba deh jadi pendamping, kalau salah ya, jadi pendamping. Dan ya udah, saya jadi pendamping sekitar, karena itu perjusami 3 hari saya pendamping. Dan kemarin itu 2 bulan lalu saya dapat panggilan disuruh jadi pembina, walaupun mungkin saya merasa tingkatan saya belum pantas untuk jadi pembina waktu itu. Waktu di mana itu? Di Bekasi itu. Kalau di lapangan, misalnya waktu kemah atau kegiatan sosial, tantangan apa yang paling berat buat Mas? Kalau kemah mungkin karena saya waktu itu masih SMP, itu mengontrol adik-adiknya ya, yang mungkin adik kelas itu, karena mereka juga masih kelas 7 dan baru masuk ke SMP, jadi jiwa dewasa mereka itu belum terbangun lah. Misalnya kalau di sini kan belum dolor. Iya. Jadi itu yang bikin berat. Kalau boleh ceritain dong sedikit pengalaman paling menegangkan waktu di alam. Menegangkan itu waktu itu ceritanya
salah satu tempat bumi perkemahan di Kudus. Iya. Saya dan dua teman saya itu disuruh untuk mengontrol adik-adik yang lagi tidur. Dan kondisinya itu memang mendung ya, mendung, dan itu sudah gerimis waktu itu. Karena mungkin kita terlalu panik attack. Kita itu spontan membangunkan adik-adik. Membangunkan adik-adik itu ya, kita tahu sendiri adik-adik kalau tidur udah tidur malam itu kan gak bisa bangunnya susah. Jadinya itu yang membuat saya tegang, itu takutnya baju-baju mereka basah dan mereka nggak punya baju untuk kegiatan selanjutnya. Dan itu juga kalau nggak salah itu masih hari kedua Di perkemahan. di perkemahan. Gimana rasanya kerja sama bareng teman-teman dari gugus depan lain atau daerah lain? Kerjasama dengan gugus depan lain itu mungkin menurut saya sedikit berat dikarenakan kita harus perkenalan ulang dengan teman-teman di gugus lain. Iya. Ya, dan juga susahnya itu banyak teman-teman kita yang mungkin tidak bisa ngobrol dengan baik dengan kita, jadi kita harus mengerti dia secara maksimal. Menurut Mas nih, gimana apa kontribusi nyata yang pernah Mas lakuin buat masyarakat lewat kegiatan pramuka itu? Pernah waktu itu di tahun 2024 waktu banjir di Karanganyar. Iya, iya. Karanganyar itu saya pernah membantu, walaupun tidak langsung ke lapangan. Saya pernah membantu memberikan sumbangan kayak baju, sembako gitu, kayak itu bantuan sosial ke dinas sosial Demak gitu. Menurut Mas, gimana peran pramuka dalam membangun karakter bangsa saat ini? Harapan Mas sendiri nih buat gerakan pramuka ke depan itu apa? Harapan saya semoga pramuka bisa lebih berkembang lagi dari yang sekarang, dikarenakan banyak di zaman normal modernisasi ini banyak anak-anak yang eh, tidak meminati pramuka. Semoga di tahun-tahun ini banyaklah anak-anak yang minat dengan pramuka, gitu aja sih. Saya pertanyaanku terlalu sedikit, terlalu likur jubli. Ya Allah Gusti. Seberapa menit, Sep? Woi, berapa menit? Wih, berapa menit? Sumpah jelek banget. Ih, iya anjir. Tolong. Mulutku telas. Arti aku, Cong. Ramel pramuka kok. Wah, sih kiramu gampang banget. Lagi loh. Kalau disuruh milih satu nilai pramuka yang paling ngena di hati Mas itu apa dan kenapa alasannya? Persahabatan sih. Persahabatan. Iya. Ya karena apa? Karena eh, di SMP ini putra dan putri kan pisah. Dan mungkin salah satu pendekatan kita dengan anak putri dalam hal positif bukan yang negatif ya, itu ya kegiatan organisasi ya, seperti pramuka, OSIS dan lain-lain. Berarti apa ya? Sekolahnya tuh mendukung kalau kegiatan kayak gitu. Iya, mendukung. Mas pernah nggak jadi pernah nggak Mas ngalamin kejadian lucu atau nggak terduga waktu kemah? Lucunya itu, oh ya, waktu itu saya mungkin ini memalukan jatuhnya, bukan lucu. Jadi waktu itu ada satu kegiatan dan itu miskomunikasi. Kebetulan saya itu dikasih tahu untuk coba deh ini adik-adiknya di ice breaking dulu.
Jadi kita setelah kegiatan ada ice breaking gitu. Oh yaudah kita bikin ice breaking sama teman-teman. Yang kita ice breaking itu kan tujuannya untuk istirahat, untuk istirahat sejenak. Kita malah kesannya kayak lomba, dikasih hadiah dan segala macem. Dan itu yang abis itu saya ditegur sama pembina, kenapa malah kegiatannya kayak gini, itu nggak sesuai arahan. Ya udah kita semua dimarahin. Malu sih ya, nyentuh, maaf banget. Gimana Mas ngatur kerja sama tim waktu kegiatan besar yang melibatkan banyak orang? Kerja sama tim yang penting sih komunikasi, karena salah satu cara, bentar. Salah satu cara kita untuk bisa eh, berkomunikasi dan juga melakukan kontribusi yang baik itu karena komunikasi yang baik antar tim. Berarti paling penting itu komunikasi ya Iya. sama. Apa Mas pernah ikut kegiatan lintas daerah atau nasional enggak? Mungkin lintas daerah belum, lintas daerah nasional mungkin belum pernah. Yang baru, yang mungkin yang baru-baru ini ya Pramuka Garuda itu aja sih. Wis berapa menit, Sep? Aku ngene. Hah? 20. Kudu golek akeh aku. Iya sih. Ulang lagi gak sih? Ulas kawal. Iya, itu Lah yo, gendeng. Aku kesel. Kan sore aku malah. lah kan 30 menit kan sekarang aja cepat. Kan diketok-ketok. Lo ketok-ketok paling 15 menit kalau 20 menit mah. Yut. Pernah nggak teman-teman di sekolah heran atau kagum karena Mas aktif di pramuka itu? Heran, pasti heran karena saya kebetulan waktu SMP itu megang dua organisasi. Saya sekretaris OSIS waktu itu, dan saya juga salah satu anggota penggalang di SMP. Yang herannya itu kenapa eh, nilainya itu bisa stabil, sedangkan kegiatan saya itu padat di SMP gitu. Dan itu yang membuat teman-teman saya nanya, kok bisa sih kayak gitu, gua aja kan nggak bisa kayak gitu. Ya udah, nggak tahu. Itu udah spontan aja. Dasa dharma yang paling sering Mas pegang dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Desa Dharma, Ya, Desa Dharma nomor 2. Bentar. Ulangi pertanyaannya. dasa dharma yang paling Yang enggak. Tira. ya, Dasa dharma yang paling sering Mas pegang dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Dasa Dharma yang paling saya pegang sehari-hari itu Dasa Dharma Pramuka. Sebentar, ada WhatsApp. Dasa Dharma Pramuka nomor 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan yang ke-6, rajin, terampil dan gembira. Udah, itu aja. Gimana? Mungkin sama nomor 8, disiplin, berani dan setia. Udah itu aja. Gimana cara Mas menerapkan Trisatya di luar kegiatan pramuka? Pertanyaannya berat. Oke, penerapannya itu mungkin saya bisa di luar pramuka, saya bisa lebih mendekatkan diri saya ke masyarakat, Tuhan yang Maha Esa tentunya saja, itu udah pasti. Dan itu mungkin berat ya bagi saya. Tuh, tapi insya Allah saya bisa. Semoga aja. Itu bahasanya tuh semoga saja itu kasar sekali. Ya udah nggak apa-apa. Gimana cara Mas jaga semangat supaya tetap aktif dan nggak bosan di kegiatan pramuka? Supaya tidak bosan, Ya, bikin gebrakan baru, karena saya punya
visi itu apapun caranya apapun caranya saya akan membuat hal yang saya suka itu menjadi lebih baik di mata saya gitu. Ya emang nggak emang susah sih berbuat hal seperti itu, memang susah, tapi mungkin dibantu dengan teman-teman satu angkatan dan satu kelompok mungkin bisa untuk menjalani itu semua. Apa pelajaran paling penting yang Mas dapat selama proses jadi Garuda? Pelajaran paling penting itu kerja sama kelompok, karena jika tidak dikerja sama kelompok itu mungkin salah satu di antara kita itu nggak lulus gitu. Karena memang kita itu saling bahu membahu membantu satu sama lain ya, karena memang berat sekali waktu itu. Gitu ya. Iya. Kalau ada teman yang bilang pramuka itu kuno, biasanya Mas jawab apa? Saya lebih diam saja, karena mungkin saya mengira mungkin dia belum tahu. Itu mungkin itu hak orang awam juga untuk menilai pramuka Ya. gitu. Seberapa besar sih peran pramuka dalam bikin Mas jadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri? Itu lewat. Aduh, Mas pernah ikut jambore atau kegiatan nasional nggak? dibilangin itu lewat. Kayaknya kocok. Pengalaman paling seru waktu di perkemahan itu apa, Mas? Paling seru, wah banyak sekali, mungkin boleh dijelasin satu-satu nih. Salah satunya aja deh. Salah satunya itu waktu pertama kali saya ikut perkemahan, waktu saya sudah jadi dewan penggalang. Itu saya mendapatkan penghargaan dari sekolah sebagai dewan penggalang tergiat, padahal waktu itu saya nggak merasa itu hal tersebut sih. Dan serunya mungkin karena setelah itu saya bisa lebih dikenal banyak orang gitu, dari sekolah maupun di pondok pesantren juga. Mas pernah ngalamin hujan badai atau kejadian ekstrim waktu di alam itu? Ya itu pernah waktu yang mendung itu, gak lama setelah adik-adik bangun dan barang-barang sudah dipindahin ke aula di tempat yang lebih layak, itu hujan deras banget. Dan salah satu tantangannya waktu itu saya dan teman saya itu harus disuruh ngambil bendera merah putih karena itu masih dipakai untuk upacara. Dan waktu itu di malam itu mungkin kita semua lupa kan, karena biasanya setelah upacara bendera merah putih itu dilipat, dan itu ternyata sampai malam belum dilipat. Jadinya kita harus gimana caranya bendera merah putih ini tuh kering gitu. Tapi kering. Alhamdulillah kering. Mas bagaimana caranya tetap tenang kalau lagi di situasi darurat di lapangan? Tenang ya, mungkin saya lebih mengontrol emosi, karena mungkin kita nggak tahu kapan situasi itu bakal terjadi. Jadi kita mungkin harus lebih siap lah gitu. Jadi jika ada hal-hal tersebut terjadi, mungkin kita secepatnya mencari jalan tengah. Waktu jadi panitia kegiatan pramuka nih, bagian apa yang paling Mas sukai? Paling Paling sukai pas jadi panitia kegiatan pramuka itu? ya jadi panitia penyelenggara waktu kemah, itu yang pertama. Yang kedua waktu jadi pembimbing di pramuka SD, itu sangat menyenangkan bagi saya dan hal yang baru juga. Espresso. Saya pira kok. Anjir, Aku juga saya kurang kayak gitu. pertanyaannya yang panjang-panjang anjir.
Oke, gimana rasanya kerjasama bareng Ya lanjut, maaf. gimana rasanya kerjasama bareng teman-teman di daerah lain? Itu tadi sudah saya jawab. Soalnya kita kan pertanyaan anyar toh, sini aku mudeng lali berarti. Gimana respon masyarakat waktu lihat anak-anak pramuka turun langsung bantu mereka? Ini pandangan saya. Ya. Waktu pertama kali, waktu saya masih belum mengenal pramuka, saya merasa wah, keren juga ya, mereka bisa berkontribusi ke masyarakat. Pasti susah, capek juga pasti, tapi ternyata realitanya memang seperti itu, capek tapi menyenangkan karena kita bisa dikenal banyak orang, bisa lebih dekat dengan mungkin pihak-pihak penting di salah satu daerah tersebut gitu. Menurut Mas, kenapa penting banget bagi pramuka punya jiwa sosial yang tinggi? Ya karena pramuka sendiri mengajarkan bagaimana kita untuk bekerja sama antar sesama. Jadi jika seorang pramuka tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi, mungkin perlu dipertanyakan kepramukaannya gitu. Setelah jadi Garuda nih, apa target atau cita-cita Mas berikutnya? Ya setelah pramuka Garuda, cita-cita saya mungkin saya mau lanjut lagi ke tingkatan yang lebih tinggi nanti. Mungkin di SMK ini saya sudah, insya Allah saya punya target untuk bisa menggapai ke pramuka Garuda selanjutnya. Dan mungkin kalau bisa saya jadi dewan ambalan di sini. Gimana cara Mas berbagi pengalaman biar bisa jadi motivasi buat adik-adik pramuka lain? Berbagi pengalaman ya, saya mungkin pertama-tama mungkin pendekatan dulu kepada adik-adik ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita ceritakan bagaimana perjuangan kita di pramuka sebagai kakak-kakak senior gitu, yang sudah lebih dekat dengan guru kakak pembina gitu. Mungkin gitu aja sih. Tantangan terbesar pramuka di era digital menurut Mas itu apa? Tantangan terbesar Ya. ya yang mungkin yang tadi saya udah bilang, banyak sekali tantangannya karena sampai sekarang pun pramuka belum banyak yang meminati dan menganggap kalau ikut pramuka itu tuh buang-buang waktu. Ya. Itu yang membuat orang-orang itu merasa ya malas juga ya ikut pramuka gitu. Mungkin di antara mereka itu ada yang punya niatan untuk kayaknya enak nih ikut pramuka, tapi ternyata setelah terhasut oleh omongan banyak orang, itu yang membuat orang tersebut malah mikir dua kali, malah iya juga ya, malas juga ikut pramuka gitu. Itu yang berat. Gimana menurut Mas cara supaya kegiatan pramuka bisa lebih menarik buat generasi sekarang? Yang pastinya sih bikin suatu dobrakan yang baru, karena menurut saya di banyak sekali kegiatan pramuka itu jarang sekali ada gebrakan baru yang membuat masyarakat, apalagi anak-anak yang masih seperti SMP itu, yang membuat anak-anak itu, gimana sih tadi ngomongnya, membuat anak-anak itu merasa wah gitu, terkesan oleh pramuka tersebut. Kalau Mas jadi pembina nih, kegiatan apa yang pengen Mas tambahin biar tambah lebih seru? Mungkin saya akan lebih mungkin mengadakan kegiatan pendekatan dan mungkin nggak akan lebih sering materi, karena mungkin yang paling paling dihindari itu kan materi oleh anak-anak, karena mungkin terlalu capek dan segala macam itu. Lebih ke praktek sih berarti. Kalau Mas biasa pada Mas
saya Apa harapan Mas buat perkembangan gerakan pramuka di masa depan? gerakan pramuka di masa depan, ya semoga bisa diulangi tadi, mohon maaf saya agak hilang. Apa harapan Mas buat perkembangan gerakan pramuka di masa depan itu? Perkembangan pramuka di masa depan, ya harapan saya semoga banyak generasi-generasi bangsa, generasi baru pramuka yang lebih cermat, lebih dapat dipercaya dalam bidang apapun, dalam bidang pramukaan itu sendiri. Dan semoga eh, banyak juga orang-orang yang semakin melirik pramuka sebagai organisasi sosial, bukan saja organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah gitu. Menurut Mas, apa yang harus dilakukan biar semangat pramuka tetap hidup di hati generasi muda? Ya yang harus hidup itu karena ya semangat semangat pastinya semangat terus, semangat yang terus berkobar dalam jiwa, asik. Itu aja sih ya, mungkin itu. Selain itu mungkin eh dapat apa tadi, lupa, mohon maaf, kita ulang itu dekat. Menurut Mas nih, apa yang harus dilakukan biar semangat pramuka tetap hidup di hati generasi muda? Tetap hidup di Generasi muda. generasi muda, ya semangat, semangat kepemimpinan, semangat kebangsaan itu wajib dan harus ada dalam jiwa pramuka muda, karena mungkin dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu. Kalau Mas bisa kasih pesan ke diri sendiri waktu pertama ikut pramuka, apa yang pengen Mas bilang? Kamu hebat, sudah sampai sejauh ini. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Apa hal paling berharga yang Mas dapetin dari perjalanan jadi pramuka Garuda? Eh, yang hal yang paling berharga, Ya. berharga itu janganlah, mungkin nggak kata-kata, jatuhnya kata-kata ini, janganlah kamu menilai sesuatu dari fisiknya, dari luarnya, tapi kamu nggak tahu bagaimana dalamnya itu hal tersebut gitu. Terus ada nggak momen haru yang nggak bakal Mas lupain selama jadi pramuka? Ya mungkin waktu ada dua, waktu pelantikan pramuka Garuda itu, karena orang tua saya tidak bisa datang ke sini untuk melihat saya secara langsung, dan itu mungkin menurut saya sangat emosional, yang juga membuat semangat saya berkorban terus, dan itu yang memotivasi saya untuk bisa lebih dapat membanggakan orang tua lah gitu. Yang kedua, waktu perpisahan atau purna jabatan Dewan Penggalang itu menurut saya sangat menyedihkan, karena kita harus berpisah dengan teman-teman, adik-adik yang kita sudah tahu bagaimana perjuangannya, dan ternyata harus selesai gitu, karena memang sudah waktunya gitu. Itu yang sangat berat bagi saya. Menurut Mas, gimana cara ngimbangin antara pelajar, organisasi, dan pramuka biar tetap seimbang? Pelajaran maksudnya sama organisasi. Iya. Ya caranya ya yang penting bisa manajemen waktu, karena jika waktunya itu tidak dia ini sih, maaf, sumpah maaf pulang. Menurut Mas, gimana cara ngimbangin antara pelajar, organisasi, dan pramuka biar tetap seimbang? Ya caranya ya harus bisa menjaga waktu, ya manajemen waktu, karena salah satu yang membuat kita keteteran dalam dua hal penting tersebut itu waktu. Jika kita terlalu menyepelekan waktu, mungkin kita akan ketinggalan banyak hal gitu. Buat teman-teman nih yang lagi berjuang jadi pramuka Garuda, apa pesan terbaik dari Mas? Ya semangat terus, kalian pasti bisa melampaui kita semua yang udah di sini, yang sudah mendahului kalian.
Terakhir nih Mas, satu kata yang paling menggambarkan Pramuka Garuda menurut Mas dan alasannya. Keren. Alasannya saya bisa sejauh ini, kita semua bisa, teman saya dan teman-teman saya bisa sejauh ini, perjuangan kita itu bisa sejauh ini karena Pramuka Garuda effort. Oke, berapa Wah, Sep? luar biasa banget ya Mas. Dari obrolan panjang kita hari ini kelihatan banget kalau jadi Pramuka Garuda itu bukan cuma soal tanda dada di. Wah, luar biasa banget ya Mas. Oh, dari obrolan panjang kita hari ini kelihatan banget kalau jadi Pramuka Garuda itu bukan cuma soal tanda di dada, tapi tentang semangat, tanggung jawab, dan ketulusan buat mengabdi. Kita jadi belajar kalau setiap proses, setiap kegiatan, dan setiap tantangan itu punya makna, membentuk kita jadi pribadi yang lebih siap dan kuat menghadapi hidup. Makasih banyak Mas sudah mau berbagi kisah dan inspirasi di podcast kita hari ini. Iya, sama-sama. Semoga cerita Mas bisa jadi semangat buat semua sobat. Semoga cerita Mas bisa jadi semangat buat semua sobat pramuka di luar sana. Iya. Cukup sekian podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cut, takut dirodok. Bercanda. Lebih buka pe dirodok aku. Bercanda doang itu semua bercanda. Foto we. Enggak. Foto kok kirim mamu. Enggak merasa perlu. Gayamu. Jelek anjing, enggak mau, udah ah. Udah, mana-mana memori anjing. Tak apa. Nopo ki santai. Aku ngerti gue gak santai nyet monyet. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baby. Patenan. Dih, Ngisor. si Autorik ini.